Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Akhrajahul Bukhari. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Summa ila ruhil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa atba'i tabi'in ihsan ila yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin was sufiyatil muhaqqiqin wal a'immatil mujtahidin, khususan ila Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsar Ad-Dari, summa ila Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, summa ila hadratus Syekh Hashim Ash'ari, Syekh Abdul Wahab Hasbullah, Syekh Kyai Bisri Sansuri, tagammadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwani wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi barakatihim fid dharain amin. Wa bi niyati sahlah li fahmi hadzal kitabi wal amali bih syai'ulillahi lahum wa lana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta falakal hamdu maulana kama akramta fafahamta wa qulta wa qaulukal haqqu wa wa'duka sidqu sanukri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fafahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adamal asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfaza ma mananta bihi alaina kama hafizta alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kemarin sampai sifat yang keberapa? Qiyamuhu binafsihi ya? Ya, qiyamuhu binafsihi udah ya? Ya. Berarti bahasan sekarang sifat kudrot. Mukhalafatuhu wahdaniyat berarti ya, wahdaniyat. Ya, sekarang wahdaniyat. Bismillahirrahmanirrahim. Walal musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyatu fi dzati wa fis sifati wa fil af'ali. Dan wajib pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala oleh sifat wahdaniyat. Wahdaniyat pada zatnya, wahdaniyat pada sifat-sifatnya, dan pada af'alnya. Wa ma'nal wahdaniyati fi dzati annaha laisat murakkabatan min ajza'in muta'addidatin. Dan pengertian yang dimaksud wahdaniyat fi dzat, esa pada zatnya, bahwasannya adalah dia itu tidak tersusun daripada bagian-bagian yang banyak. Wa ma'nal wahdaniyati fis sifati annahu laisa lahu sifatani fa aksaru min jinsin wahidin. Dan pengertian wahdaniyat pada sifat-sifatnya, bahwasannya tidaklah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki dua sifat atau lebih dari satu jenis. Kakudrataini wa hakadha, seperti sifat dua kudrat dan seterusnya. Walaisa li ghairihi sifatun tusyabihu sifatahu ta'ala. Dan tidak ada bagi selainnya sifat yang menyerupai sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'nal wahdaniyati fil af'ali annahu laisa li ghairihi fi'lun minal af'ali. Dan makna wahdaniyat fil af'al, bahwasannya tidak ada bagi selainnya satu perbuatan daripada perbuatan-perbuatannya. Wadidduha at-ta'addudu, dan lawanannya atau sifat mustahilnya dari wahdaniyat at-ta'addud, berbilang-bilang atau banyak. Wadalilu ala dalika annahu law kana muta'addidan lam yujad syai'un min hadhil makhluqati. Dan dalil yang menunjukkan tentang hal itu, bahwasannya kalaulah seandainya Allah itu banyak, lebih dari satu, niscaya tidak akan pernah diadakan sesuatu pun daripada ini makhluk-makhluk. Saat ini materi kita masih tentang tauhid atau akidah, kitab Tijan Ad-Daruri Syekh Nawawi Al-Bantani fi syarhi Risalati Tauhidi lil Bajuri, sifat wahdaniyat, halaman 4. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyatu, wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sifat wahdaniyat. Wahdaniyat artinya esa, tunggal, satu. Wahdaniyat esa, tunggal, satu, la syarikalahu, yang tidak ada sekutu baginya. Ini sering kita ucapkan kalimat la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Wahdaniyat pada Allah Subhanahu wa ta'ala ada esa pada zatnya, ada esa pada sifat-sifatnya, dan ada esa pada
af'alnya. Af'al itu perbuatannya. Jadi ada wahdaniyat atau esa pada zatnya, ada wahdaniyat atau esa pada sifat-sifatnya, dan ada wahdaniyat atau esa pada perbuatannya. Apa yang dimaksud dengan wahdaniyat pada zatnya? Maksudnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa maknal wahdaniyati fid dzati annaha laysat murakkabatan min ajza'in muta'addidatin. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tersusun dari beberapa bagian yang banyak. Tidak. Itu yang dimaksud dengan wahdaniyat fid dzat. Jadi zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tersusun dari beberapa unsur, dari beberapa elemen, dari beberapa bahan. Tidak. Nah, itu yang dimaksud wahdaniyat fi dzat. Paham ya? Jadi zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbuat, tidak tersusun dari beberapa unsur, dari beberapa elemen, dari beberapa bahan. Tidak sama sekali. Beda dengan kita sebagai makhluk. Ya, bagian dari makhluk yaitu manusia. Kalau manusia ada yang mengatakan ada 3 unsur. Unsur air, unsur api, dan unsur tanah. Ya, kalau kita ada yang mengatakan demikian. Unsur air ya emang ada banyak airnya juga. Unsur tanah ya kita terbuat dari tanah. Kalau unsur api diantaranya yang bilang biasanya tuh yang tukang-tukang lampu. Ya, tukang-tukang lampu dia untuk membuktikan lampu itu bisa nyala apa enggak kan ditaruh di tangannya. Tapi nggak tahu tuh gimana itunya ya. Pernah lihat nggak? Ya pernah lihat kan ya? Ya ditaruh di tangannya doang digituin tuh nyala. Ya. Nah, itu katanya kalau manusia ada yang mengatakan terbuat dari unsur air, unsur tanah, dan unsur api. Listrik itu unsur listrik ya. Ada juga kalau ini memang benar ya dari 4. Dari pertama air mani, 3 air mani, terus segumpal darah, terus segumpal daging gitu ya. Nah itu kalau kita ada yang bilang kita itu ada tersusun dari ada tulang, ada daging, ada darah, ada kulit, dan terutama ada ruhnya gitu ya, ada ruhnya untuk yang masih hidup. Yang sudah meninggal ruhnya doang nggak ada. Yang lainnya sama, ada semua, dagingnya ada, darahnya ada juga ya, masih ada kan, terus kulitnya, tulangnya. Nah itu jadi kalau selain Allah Subhanahu wa ta'ala terbuat, tersusun, terjadi dari beberapa unsur, dari beberapa elemen, dari beberapa bahan. Kayak rumah, bahan-bahannya ada yang dari tanah juga kan, tanah buat awalnya kan dibangunnya di atas tanah, terus pasir, terus batu, ada batu kali, ada batu kolar, ada batu bata, ada batu hebel, terus dari kayu, terus dari besi, terus dari paku dan lain-lain gitu ya. Mobil bahannya apa aja, motor bahannya apa aja, samalah gitu ya, dari beberapa bahan. Nah jadi kalau untuk Allah Subhanahu wa ta'ala laisat zatullahi ta'ala annaha laisat murakkabatan min ajza'in muta'addidatin.
Zat Allah Subhanahu wa taala tidak tersusun, tidak terbuat, tidak terjadi dari beberapa bahan, dari beberapa unsur, dari beberapa elemen. Dalam kitab Masih Syekh Nawawi Banten, kitab Kasih Patus saja, kalau ada yang nanya Allah itu berapa, kam Allah, berapa Allah, jawabannya secara bahasa Indonesia terjemahannya esa satu tunggal, bukan dari jumlah yang sedikit, bukan juga jumlah dari jumlah yang banyak, dan satu esa tunggal yang tidak ada sekutu baginya. Nah, itu jawabannya. Jadi kalau ada yang nanya kam Allah, berapa Allah, jawabannya wahidun atau ahadun, la min killatin wala kasrotin wala syarikalahu. Gitu ya. Berapa Allah? Jawabannya Allah Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Satu, bukan dari jumlah bilangan yang sedikit, bukan juga jumlah dari bilangan yang banyak, satu esa tunggal yang tidak ada sekutu baginya. Nah, itu jawabannya. Jadi kalau anak kita nanya, ya jawab aja begitu. Pak, Allah ada berapa sih Pak? Jawab udah, ya. Nggak usah bingung jawabannya. Bingung kalau anak kecil nanya, kok bingung? Kalau anak kecil ya, harus kita doktrin. Justru anak kecil harus kita doktrin dengan akidah yang benar. Bilang aja, nah Allah Subhanahu wa taala itu satu, tapi bukan dari jumlah bilangan yang sedikit. Contohnya ada 3 gitu kan. Nah, satu nih jari bapak, jari ayah, di jari abi nih ada satu jari yang pakai cincin, yang 2 kan enggak, berarti satu jari dari jumlah 3. Itu Allah enggak begitu. Allah itu satu, bukan dari jumlah yang sedikit. Bukan juga jumlah dari jumlah yang banyak, bukan. Umpama ada 5, seperti jari abi ini, bapak, ayah, ada satu yang pakai dari jumlah 5 jari. Nah, Allah enggak begitu. Allah bukan, pengertiannya satu, bukan dari jumlah yang sedikit, bukan juga dari jumlah yang banyak. Dan Allah itu satu, esa tunggal, yang tidak ada sekutu baginya. Begitu. Itu pengertian esa bagi Allah Subhanahu wa taala pada zatnya, ya, pada apa? Pada zatnya. Ya, pada zatnya. Terus yang kedua, esa pada sifatnya. Esa pada sifat-sifatnya. Yang sifat-sifatnya ada 20 tuh yang wajib. Nah, itu pengertiannya apa? Allah wahdaniyat fis sifat, annahu laisa lahu sifatani fa aksaru min jinsin wahidin. Allah itu tidak memiliki 2 sifat dari satu jenis, seperti kudroh. Kudrohnya Allah 2 enggak, 3 enggak, tapi cuma 1. Jadi sifat Allah yang wajib itu yang ada 20, masing-masing jumlahnya 1. Nah, itu yang dimaksud wahdaniyat fis sifat. Esa pada sifat-sifatnya. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah SWT yang ada 20, semuanya itu masing-masing 1. Enggak ada yang 2, ya, enggak ada yang 2, apalagi 3, semuanya 1. Wujud 1, kidam 1, bako 1 gitu. Mukhalafatuhul hawadisi 1, qiyamuhu binafsihi 1, kudrat 1, irodat 1, semuanya serba 1. Enggak boleh dibilang 2, 3, 4, enggak. Gitu ya. Atau bisa juga pengertian wahdaniyat fis sifat, tidak ada satu makhluk pun yang memiliki sifat yang sama dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak ada. Jadi pengertian wahdaniyat fis sifat,
tidak ada satu makhluk pun yang sifatnya itu sama dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama, tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya yang manapun. Itu berarti pengertian wahdaniyat fi sifat ada dua ya. Ada dua. Gimana, paham gak nih? Paham ya? Terus makna wahdaniyat fil af'al, perbuatan-perbuatan Allah. Allah Maha Esa pada perbuatan-perbuatannya. Pengertiannya laisa li ghairihi fi'lun minal af'ali. Semua yang terjadi dalam jagat raya ini, alam raya ini, semuanya itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluknya yang dapat berbuat seperti perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ya, semua. Sampai kita berkendaraan, begitu banyak orang ngeluarin kendaraan, alhamdulillah kita selamat, ya kan? Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu kalau yang ngatur makhluk ruwet gak tuh? Kalau yang ngatur makhluk ruwet ya, ruwet. Ada suatu musibah ya, ini musibah lah, kita katakan musibah. Di sini pelajarannya gini, itu yang ngatur makhluk, itu terjadilah begitu. Seperti apa yang musibah kereta cepat ya. Ya, kereta cepat yang di atas tuh. Apa namanya itu? Kan itu baru ini kan, baru diresmikan kan? Iya kan? Nah, akhirnya kan ya tabrakan. Ini pelajaran buat kita. Itu tuh yang ngatur karena manusia. Ya, pelajaran tauhidnya begitu ya. Itu yang ngatur manusia. Itu yang ngatur manusia. Gitu ya. Pelajaran itu. Kalau yang ngatur Allah enggak ya. Enggak akan pernah terjadi. Ya, nggak akan pernah terjadi bentrokan, benturan, tabrakan segala macam, enggak. Tapi karena yang ngatur manusia, karena yang mengendalikan manusia, ya terjadilah seperti itu. Ini musibah ya. Tuh. Banyak, sehari aja berapa coba mobil yang keluar? Banyak banget ya. Ya kan? Alhamdulillah nggak apa. Nggak berantakan, nggak benturan segala macam, enggak ya, enggak. Nah, itu dia. Annahu laisa li ghairihi fi'lun minal af'ali. Tidak ada satu makhluk pun yang perbuatannya itu apakah membantu perbuatan Allah, apakah melakukan perbuatan seperti perbuatan Allah, enggak ada ya. Enggak ada. Terus ada yang nanya begini, lah terus kalau begitu kenapa yang nurunin wahyu malaikat Jibril? Kenapa yang nyabut nyawa malaikat Israil? Kenapa yang nurunin hujan atau ngasih rezeki malaikat Mikail? Ya. Terus kenapa yang tukang nyatet Raqib dan Atid? Nah, itu ada pelajaran ya. Di situ ada pelajaran yang ingin Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada hamba-hambanya. Bahwasannya suatu perbuatan, suatu pekerjaan tidak bisa semuanya bisa kita selesaikan dengan sendiri, nggak bisa. Nah, itu pelajaran di situ ya. Pelajarannya di situ. Kan katanya Allah nggak ada yang bantuin, nggak ada yang bisa. Nah, itu buktinya kok yang nyabut nyawa malaikat Israil. Nah, itu maksudnya pengajaran. Di antaranya ya, jawabannya di antaranya pengajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya gitu ya. Pengajaran dalam menyelesaikan suatu perbuatan
tidak bisa semuanya bisa diselesaikan sendiri, nggak bisa, ya nggak bisa. Gitu. Terus apa lagi? Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya selama 6 hari? Kok nggak bisa sedikit aja gitu, sedetik gimana? Nah itu pelajaran juga ya, pelajaran juga, gitu ya, pelajaran. Tuh. Jadi apa namanya? Pemikiran-pemikiran yang apa, yang disesuaikan gitu ya, yang disesuaikan dengan apa ketentuan-ketentuan itu ya, kejadian-kejadian itu. Jadi nggak bisa langsung kita pikirkan, oh iya begitu, iya begini, enggak. Ya dicari apa namanya, pemikiran-pemikiran, jawaban-jawaban yang tentunya tidak sampai mengurangi gitu ya, tidak sampai mengurangi khususnya kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segi derajatnya gitu ya. Nah itu dia. Kalau cuma berpikirnya cuma sekedar lah itu kok ada apa, ada malaikat, berarti malaikat ngebantuin Allah dong? Enggak, bukan ya. Bukan. Jangan dibilang malaikat itu pembantunya Allah, jangan ya. Itu sekali lagi pengajaran kita kalau mau menyelesaikan masalah butuh orang lain ya, butuh orang lain. Nggak bisa, gue nggak butuh lo, gue bisa sendiri, bohong. Lagi emosi aja tuh mah. Kata Pak RT, saking warganya susah, yaudah gue aja sendiri bisa gue. Nah, bohong itu Pak RT kalau ngomong gitu. Hah? Nah, itu dia ya. Gitu. Ada apa namanya, jawaban-jawaban yang tentunya tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Harus ada jawaban begitu, harus ada jawaban begitu. Jadi jangan berpikirnya langsung tok oh iya bener begini, picik akhirnya, sempit akhirnya ya. Kalau begitu jadi picik, nantinya jadi sempit berpikirnya. Contohnya apalagi coba, kira-kira ada apa lagi yang kira-kira apa namanya, yang menunjukkan bahwa kalau dipikir secara langsung, wah kok Allah nggak sendiri gitu ya, kok butuh makhluk, bukan ya, bukan begitu, bukan. Kayak umpama untuk mengelola bumi ya, untuk mengelola bumi, kenapa Allah butuh apa namanya, khalifah atau Nabi Adam lah gitu ya pada saat itu untuk mengelola bumi? Emang Allah nggak bisa ngelola sendiri? Bukan begitu. Oh berarti Allah minta bantuan dong sama Nabi Adam? Enggak, bukan begitu. Nah makanya ada di dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, sarah dari kitab Ihya Ulumuddin, kalimat khalifatullah kan bahasa Arab, terjemahannya pengganti Allah. Nah ini pengertiannya pengganti Allah tuh gimana? Nah ini ulama cara memahami itu masing-masing berbeda, tetapi intinya tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah tidak butuh kepada makhluk. Karena kalau dikatakan sekilas pengganti Allah, oh berarti dia gantiin Allah. Ya, gantiin peran Allah dong, ngatur bumi. Itu bukan begitu. Ya bukan begitu. Kalau secara tepat kita kerja ya, ada juga di guru itu ada namanya guru piket. Guru piket itu menggantikan guru yang tidak masuk. Kalau di pekerjaan apa namanya? Kalau di pekerjaan apa namanya? Kalau umpamanya bapak nggak masuk, ada yang gantiin dia, apa tuh namanya? Sama apa? Kalau di sekolah namanya guru piket.
Jadi guru piket itu gantiin guru yang nggak masuk. Apakah dia gantiin ngajar bisa, atau gantiin ngawasin, bocah dikasih tugas bisa gitu ya. Nah itu namanya guru piket. Kalau di pekerjaan kantor apa namanya itu? Ada gak? Ada juga. Apa namanya? PJS. Pejabat. Oh, iya. Pejabat sementara, iya ya. Nah itu ya. Jadi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada makhluk, bukan. Gitu. Ya, jadi apa tadi masalahnya? Tadi masalahnya apa tadi? Tadi yang saya bahas itu masalahnya apa tadi? Hah? Tadi barusan bahasnya apa tadi masalahnya? Khalifatullah. Khalifatullah itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya pengganti Allah. Ini maksudnya gimana nih pengganti Allah? Nah, situ para ulama berbeda-beda memberikan pengertian, tapi intinya sama. Yang memberikan pemahaman bahwa Allah tidak butuh kepada makhluk. Jangan sampai dipahami Allah butuh kepada makhluk. Nah, itu hindari itu pengertian itu gitu. Ya. Terus berarti caranya gimana caranya? Khalifatullah. Supaya nggak ada pengertian Allah butuh makhluk. Kan pengertiannya pengganti. Nah sekarang dipahaminya pengganti Allah, tapi supaya tidak ada pengertian Allah butuh makhluk. Kira-kira gimana? Pengganti. Gimana kira-kira gimana coba? Ayo. Khalifatullah. Kadang-kadang orang sekilas sekilas atau tersurat gitu ya. Orang ketika menjelaskan ayat apa itu tentang khalifah di bumi ya. Itu rata-rata kan orang bilangnya kita ini sebagai pengganti khalifatullah, pengganti Allah. Ya nanti orang pemahamannya langsung, oh berarti Allah butuh manusia, butuh makhluk, membutuhkan peran makhluk untuk mengelola bumi. Nah itu gimana kira-kira pengertiannya supaya nggak salah, supaya tidak ada pemahaman Allah itu butuh makhluk, ya supaya tidak ada pemahaman Allah butuh makhluk. Nah supaya nggak ada itu tuh, gimana pengertiannya? Khalifatullah, pengganti Allah. Pengganti atau regenerasi dari dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu untuk menegakkan, untuk menjalankan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti menggantikan Allah gitu. Ya. Jadi kayak kita kan bagian dari khalifah di muka bumi gitu kan. Nah kita itu maksudnya menggantikan dari regenerasi ya, dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu untuk menegakkan, menjalankan, mengamalkan, mempraktekkan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Paham ya? Gitu. Jadi pengertian khalifatullah, pengganti Allah, hindari. Pengertian pengganti Allah itu hindari, di situ ada pengertian Allah butuh kepada makhluk. Hindari itu. Ya, hindari itu. Tapi kalau sesama makhluk nggak apa-apa. Kayak saya nggak bisa masuk nih besok ngajar. Oh, berarti saya butuh kepada guru piket, saya butuh ya, saya butuh. Nah khalifatullah, pengganti Allah, hindari pengertiannya Allah butuh kepada makhluk, hindari. Nah tadi diantaranya kita itu khalifatullah,
pengganti dari generasi ke generasi, dari tahun ke tahun untuk menegakkan, menjalankan, mengamalkan, mempraktekkan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi begitu. Berarti banyak yang dibuang nggak itu? Banyak yang dibuang nggak kalimat itu? Banyak yang dibuang ya. Nah ini makanya dalam ilmu balaghah ya, dalam ilmu balaghah itu ada namanya az-zikru wal hadzfu. Yang nggak mesti disebut kita sebut, yang mesti dibuang nggak dibuang. Paham? Kayak gini. Telah terjadi musibah beberapa hari yang lalu, tabrakan kereta cepat dari jalur barat ke timur, timur ke barat. Kira-kira kalimat itu ada yang dibuang nggak? Apa yang dibuang di kalimat itu? Atau nggak mesti disebut, tapi kok disebut, ada nggak? Masih ingat nggak tadi saya ngomong apa tadi, ngomong apa? Iya kan? Jadi sebetulnya ucapan kita, omongan kita sehari-hari itu sebetulnya ada yang mesti dibuang tapi kita nggak buang, ada yang mesti kita sebut tapi kita nggak sebut, ya kan? Cuman kita nggak perhatiin orang yang kita ajak ngomongnya udah paham, ya udahlah nggak perlu dijelasin gitu kan, iya kan? Umpama gini lagi, kita lagi katakan ini rumah gitu ya, rumah habis dipel, habis bersih lah, habis dipel, terus ada ayam. Ya kan, di depan rumah kita ada anak kita, ya kan, kita bilang ke anak kita, Dek, itu ayamnya tolong diusir, digesuh atau digetok lah gitu ya, dipukul. Pengertian ayam berarti apa kalau pengertian ayam? Semuanya kan, itu ayam itu pukul deh, atau kambing itu makan tanaman kita di depan rumah kita, kambing itu pukul deh. Ketika ngomong kambing berarti semuanya kan, keseluruhan kambing, dari mulai kepalanya, kakinya, badannya, ekornya, tanduknya. Nah sekarang sama anak kita yang dipukul apanya? Paling palanya doang. Kan tadi kita bilangnya kambing, nggak bilang apa, Dek, pukul pala kambing, enggak kan? Tapi kita bilangnya pukul kambingnya. Padahal, nah itu dia. Ada lagi kalau dalam istilah mantek, zikrul ba'ad wa iradatul kul. Nyebutnya sebagian tapi maksudnya semua. Atau sebaliknya, nyebut semua tapi maksudnya sebagian. Kayak makan nih, ya kan? Kita makan disediain nasi 1 bakul. Ya kan, kita sendiri doang nih, sendiri kan, kita ada kan rumah makan yang begitu ya, ada rumah makan begitu kan, nyediain dia nasi 1 bakul, kata si Mbak itu atau si Mas, silakan Pak dimakan nasinya 1 bakul, enggak kan, enggak disuruh makan 1 bakul, enggak, apa sepiring, apa 2 piring, terserah. Nah ini berarti ada kalimat yang harus disebut tapi enggak disebut, ada kalimat yang harus dibuang tapi enggak dibuang, atau ngomongnya semua tapi maksudnya sebagian, atau sebaliknya ngomongnya sebagian tapi maksudnya semua, begitu. Kita pulang kerja ke rumah, hujan kan, hujan. Biasanya kita ngomong apa sampai ke rumah, ada istri, gimana ngomongnya? Ya kehujanan ya, iya nih kehujanan, pada basah. Padahal mah yang basah nggak semuanya, ya kan? Padahal basah nggak semuanya, ya kan? Kan ngomongnya pada basah, berarti kalau ngomong pada basah seharusnya semua. Tapi kenyataannya enggak, cuma bagian dalam doang, bagian luar, bagian dalamnya enggak kan? Nah, atau kita naik mobil atau kita naik motor tapi pakai jas hujan. Kehujanan, iya kehujanan tadi jalan. Padahal mah orang kan pengertian kehujanan apanya? Orang pengertian kehujanan apanya? Kitanya orangnya. Ya enggak, orang kita naik mobil atau naik motor tapi pakai
jas hujan gitu. Ya. Nah, itu udah diatur dalam ilmu-ilmu agama, udah diatur itu dalam ilmu balaghah namanya babu zikri wal hadab, dalam ilmu mantik zikrul kul wa iradatul ba'd, zikrul ba'd wa iradatul kul, begitu. Kita makan nih, istri kita masak ikan banyak, ikan kembung ada 10 biji, ya kan, ada 10 biji nih ikan kembung nih. Kita baru pulang kerja kan enaknya langsung makan. Disediain tuh ikan kembung 10 biji dalam satu piring. Kata istri kita, tuh ya makan ikan. Maksudnya semua? Enggak kan? Maksudnya enggak semua. Basa-basi ya. Ah, gitu kan? Kadang-kadang ada katakan ikan cuma 2. Ikan 2 terus kata saya, udah apa makan? Nah, kita pengerti kita makannya semua kan? Pas habis, lah maksudnya jangan semua Pak, sisain 1. Tadi ngomongnya gitu, makan doang, iya kan? Maksud dia, iya saya nyebutnya semua 2 tapi makannya 1 aja, kan begitu. Iya kan? Nah, iya, nah itu kan begitu. Pak beli rokok Pak, dikasih sebungkus. Enggak Pak, setengah maksud saya. Oh bilang kayak dari tadi. Nah itu namanya nyebut semua tapi maksudnya sebagian. Gitu ya, gitu. Jadi semuanya ilmu-ilmu agama itu saling berkaitan, ya, saling berkaitan. Itu saling berkaitan. Gitu. Makanya bahasanya pengertian ilmu balaghah itu diantaranya bagaimana cara kita ngomong biar paham, biar jelas, dimengerti orang, terus dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Kalau mantek biar logikanya biar nggak salah gitu, logikanya biar nggak salah gitu, namanya mantek. Berpikirnya biar nggak salah, biar nggak ngawur. Nah itu begitu, paham ya? Nah, jadi khalifatullah maksudnya hindari pengertian yang memberikan pemahaman bahwa Allah butuh kepada makhluk. Hindari itu, ya, hindari itu. Silahkan, ada yang mau tanyain nggak? Nanti kita lanjut wadidduha ata'addudu. Ini kayaknya kalau bisa lebih lama lagi, nanti kita lanjut aja lah. Ayo silakan, ada yang mau tanya, silakan, ada yang mau tanyain. Pertama kali kamu menciptakan apa? Pertama kali yang diciptakan Allah. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang yang beredar sebuah hadis qudsi yang saat ini jadi viral, bahkan dari dulu juga udah sebenarnya ya. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Secara tasawuf ya, memang makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah nur Nabi Muhammad SAW. Itu secara mungkin cara tinjauan tasawuf yang ya begitulah gitu ya. Tapi secara dalil yang sahih, dalil yang kuat, itu adalah air. Ya. Air. Ada dalam Quran, tapi saya lupa ayat berapa, surah apa. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Di antaranya itu. Jadi berdasarkan ayat itu, pertama kali Allah menciptakan itu air. Nah, dari airlah kemudian ada beberapa makhluk hidup. Lalu gimana yang kita pegang, yang kita pakai? Buat saya sampai saat ini, karena secara dalil, secara bukti, secara hujah lebih kuat yang mengatakan air, ya air. Jadi makhluk yang pertama kali diciptakan itu adalah air. Ya, air. Setelah air barulah makhluk-makhluk yang lain. Kalau gimana dengan orang yang mengatakan bahwa itu Nabi Muhammad SAW cahayanya atau nurnya? Ya,
saya nggak mau mengatakan salah ya, artinya menjaga lah ya, saya menjaga. Silahkan kalau memang mau tetap beranggapan bahwa nur Nabi Muhammad SAW lah yang pertama diciptakan, ya silahkan ya, silahkan. Memang sih awalnya saya juga itu, awalnya saya memahami laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, kalau bukan karenamu wahai Muhammad, sungguh aku tidak akan menciptakan alam raya ini. Tapi secara penelitian hadisnya tidak kuat, tidak sahih gitu ya. Tapi karena melihatnya penilaian bukan secara penilaian hadis, analisa secara zahir, secara batin, ya udah susah jadinya. Ya, ada buku karya dari orang Indonesia, Kiai Haji Sa'roni kalau nggak salah Kiai Haji Sa'roni. Beliau itu bikin buku dari berbagai macam referensi kitab-kitab kuning tentang penilaian hadis sahih menurut ulama ahli hadis dan ulama tasawuf. Itu beda. Kalau ulama tasawuf menilainya batiniah. Kalau ulama hadis lahiriah, beda kan? Beda. Ya, beda. Tapi akhirnya ada juga ulama yang berpendapat ahli tasawuf pun yang komplit memahami ilmu agama nggak setuju sebetulnya tentang Nur Muhammad yang pertama kali diciptakan. Ya ini mah kita jadiin ajang ini aja lah, ajang pengetahuan aja ya. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan oh Nur Muhammad, ya udah. Oh bukan air, ya silahkan. Ya gitu. Karena masing-masing juga ulama yang mengatakan bukan, argumennya ada banyak. Yang mengatakan Nur Muhammad juga ada argumennya, ya, gitu. Panjang banyak, ya, mengutarakan argumennya banyak banget. Yang mengatakan air argumennya banyak, yang mengatakan Nur Nabi Muhammad juga banyak. Dan saya nggak bisa menyebutkan secara terperincinya, nggak bisa. Karena mesti pakai kitab jawaban begitunya. Jadi kalau saya kesimpulannya mau tetap memahami Nur Nabi Muhammad silahkan, mau tetap memahami air juga silahkan, ya. Ada lagi? Sudah, nanti kita lanjut insya Allah di pertemuan berikutnya. Wadidduha at-ta'addudu. Mudah-mudahan ada waktu, ada kesempatan, umur panjang, sehat walafiat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa lana khamsatun nutfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah lana khamsatun nutfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah lana khamsatun nutfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a fid dunya wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.